Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Ritma Wahyudana, NPM 1832121185, kelas C10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Global Marketing Management, yaitu yang pertama, Globalization Imperative. Hyper Overview, Why Global Marketing is Imperative, Globalization of Markets, Evolution of Global Marketing, Appendix, the areas of international trade and the multinational enterprise. Yang pertama, why global marketing is imperative. Kejenuhan pasar domestik. Pertama, dan pada tingkat yang paling mendasar, kejenuhan pasar domestik di bagian dunia industri memaksa banyak perusahaan untuk mencari peluang pemasaran di luar batas nasional mereka. Pertumbuhan ekonomi dan populasi di negara-negara berkembang juga memberi perusahaan-perusahaan itu insentif tambahan untuk menjelajah ke luar negeri. Sekarang perusahaan dari negara berkembang seperti Samsung dan Hyundai Korea dan Cemex dan grup Modelo dari Meksiko telah membuat terobosan ke pasar maju sekitar. Pasar negara berkembang selama abad ke-20, ekonomi besar dan mitra dagang besar sebagian besar berlokasi di trade region dunia atau Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang. Secara kolektif memproduksi lebih dari 80% produk domestik bruto atau PDB dunia dengan hanya 20% dari populasi dunia. Namun, dalam hingga 10 hingga 20 tahun ke depan, peluang komersial terbesar diperkirakan akan semakin banyak ditemukan di 10 Big Emerging Markets atau BEMS, area ekonomi Cina, India, persemakmuran negara-negara merdeka atau negara bagian Rusia, Asia Tengah, dan Kaukasus, Korea Selatan, Meksiko, Brazil, Argentina, Afrika Selatan, negara-negara Eropa Tengah, Turki, dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara seperti Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dengan demikian, semakin banyak pesaing diharapkan berasal dari 10 negara berkembang tersebut. Dalam 20 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan PDB tahun real Cina rata-rata 9,5% per tahun, sedangkan India telah 5,7% dibandingkan dengan rata-rata 3% pertumbuhan PDB di Amerika Serikat. Jelaskan, lingkungan ekonomi dunia telah berubah secara signifikan dan selama 2 dekade berikut, pasar yang memegang potensi terbesar untuk peningkatan dramatis dalam ekspor AS bukanlah mitra dagang tradisional di Eropa, Kanada, dan Jepang yang sekarang menjadi penyebab luar biasa. Sebagian besar pedagang internasional Amerika Serikat dalam perdagangan kami tentang persaingan di seluruh dunia. Sekitar 30 tahun yang lalu, produsen mobil terbesar di dunia adalah General Motors, Ford, dan Chrysler. Saat ini, perusahaan seperti Toyota, Honda, BMW, Renault, dan Hyundai antara lain menonjol sebagai papan nama kompetitif di pasar mobil global. Sekarang dengan pangsa pasar 15% di Amerika Serikat, pangsa pasar Toyota lebih besar dari 14% Ford. Pada awal 2008, Toyota melampaui General Motors untuk menjadi pembuat mobil terbesar di dunia dalam hal produksi di seluruh dunia. Demikian pula, ketika komputer pribadi hampir identik dengan IBM dan sebelumnya mendominasi bisnis PC di seluruh dunia. Saat ini komputer ramai oleh Dell dan Hewlett Packard atau HP dari Amerika Serikat. Kerjasama global. Pesaing global juga melahirkan kerjasama global. Ini paling jelas dalam industri teknologi informasi atau IBM dan Fujitsu Jepang dulunya adalah saingan berat. Mulai tahun 1982, mereka bertarung satu sama lain selama 15 tahun di bidang-bidang seperti hak cipta perangkat lunak. Namun pada Oktober 2001, mereka mengembangkan ikatan dari
komprehensif yang melibatkan pembangunan bersama perangkat lunak dan penggunaan teknologi komputer bersama. IBM akan berbagi teknologi server PC dengan Fujitsu dan perusahaan Jepang akan memasok router ke IBM. Revolusi internet, proliferasi internet dan e-commerce menjangkau luas. Jumlah penggunaan internet di dunia mencapai 1,4 miliar pada Maret 2008 yang berarti hampir 3 kali lipat dari tahun 2000. Menurut Internet World Stat, 16,41% penggunaan internet berasal dari Asia, diikuti oleh masing-masing 24,6% dan 15,7% dari Eropa dan Amerika Utara. Meskipun Timur Tengah dan Afrika hanya mencakup 6,3% penggunaan internet, kedua wilayah ini menempati peringkat 2 teratas dalam pertumbuhan penggunaan mereka lebih dari 10 kali lipat antara tahun 2000 dan 2008. Selanjutnya, The Internet World dan Cultural Human Aspect of Global Marketing. Perbedaan budaya sangat mempengaruhi hubungan bisnis dalam dunia e-commerce, tapi ini sering diremehkan. Di upaya pembangunan tim internasional, masalah bahasa bukan satu-satunya sumber masalah. Perusahaan asing membutuhkan penerimaan oleh pasar lokal dan pemahaman tentang budaya bisnis lokal. Kekuatan komunikasi internet yang luar biasa dapat diubah menjadi saluran miskomunikasi jika faktor budaya seperti itu diabaikan. Mengetahui tingkat komunikasi pada yang sesuai untuk tingkatan kepercayaan tertentu sangat penting dalam lingkungan berbasis web, di mana kontak tatap muka mungkin lebih terbatas. Mereka akan masuk ke dalam hubungan seperti itu. Namun, kami memenuhi syarat jawaban positif kami dengan menampakkan bahwa ritual pacaran awal harus terus memiliki tatap muka pribadi, satu ke satu, atau yang kami rasa menjadi dimensi hubungan layar ke layar baru seperti model bisnis tradisional di Cina yang memiliki tradisi panjang ketidakpercayaan dan budaya membangun hubungan yang dikenal sebagai guangxi. Informasi, sumber kekuatan utama dalam budaya bisnis, hanya diteruskan secara selektif kepada individu yang terbukti dapat dipercaya atau dikenal sebagai orang dalam. Faktor kritis akan menjadi situs web berkembang menjadi langkah pertama dalam mengembangkan hubungan bisnis internasional pribadi. Kecuali jika situs web membuat koneksi pertama berdasarkan kepekaan terhadap aspek lintas budaya, dari desain antarmuka, faktor manusia, mata uang, navigasi, koneksi waktu dan tanggal, lokasi, internasionalisasi, dan sebagainya. Kemampuan untuk menghubungkan akan menjadi kaku. Di sektor teknologi informasi, dapat dilihat Dell dan Gateway, yang keduanya melakukan bisnis yang sangat kuat di kawasan Asia Pasifik. Perusahaan jaringan Cisco System menjadi contoh perubahan hubungan elektronik dari pribadi, sementara mereka telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam membangun hubungan global dan kemitraan pada tingkat tatap muka. Di luar negeri, hampir 90% bisnis mereka, yaitu transaksi penjualan, dilakukan melalui web. Perubahan yang diamati dalam 30 tahun terakhir hanya mencerminkan bahwa perusahaan dari bagian lain dunia telah tumbuh dalam ukuran relatif terhadap Amerika Serikat meskipun kebangkitan ekonomi AS pada 1990-an. Dengan kata lain, lingkungan saat ini tidak hanya dicirikan oleh lebih banyak pesaing dari seluruh dunia, tetapi juga oleh kondisi pasar domestik dan internasional yang lebih lancar daripada masa lalu. Akibatnya, banyak eksekutif Amerika Serikat merasakan urgensi yang jauh lebih kompetitif dalam pengembangan produk, pengadaan bahan, manufaktur, dan pemasaran di seluruh dunia. Namun itu tidak berarti bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah hilang daya saing mereka. Perekonomian yang kuat di Amerika Serikat pada akhir 1990-an
mengalami perlambatan pada tahun 2000 karena jatuhnya doubleeconomy.com yang diperparah oleh serangan teroris pada 11 September 2001, namun permintaan konsumen yang kuat telah menyelamatkan perekonomiannya. Di sisi lain, banyak negara Asia telah pulih dari krisis keuangan Asia 1997. Tekanan pesaing yang sama juga berlaku bagi para eksekutif perusahaan asing. Selanjutnya, globalization of markets, convergence and difference. Ketika pendapatan per kapita suatu negara kurang dari 10.000 US dollar, jauh dari pendapatan tersebut dibelanjakan untuk makan dan barang-barang kebutuhan lainnya, dan sisa-sisanya pendapat sangat sedikit sekali pakai. Namun, begitu pendapatan per kapita mencapai 20.000 US atau lebih, porsi pendapatan yang dapat dibelanjakan meningkat secara dramatis karena bagian dari pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan tidak meningkat hampir secepat peningkatan pendapatan. Akibatnya, 1 miliar orang, dan merupakan sekitar 16% dari populasi di seluruh dunia dengan pendapatan per kapita 20.000 US dollar ke atas, memiliki daya beli yang cukup besar. Dengan daya beli ini, orang terlepas dari kebangsaan mereka, cenderung menikmati tingkat pendidikan, latar belakang akademis, dan budaya yang sama, dan akses ke informasi. Ketika dimensi budaya dan sosial ini mulai mirip satu sama lain, banyak negara keinginan orang akan harta benda, cara menghabiskan waktu luang, dan aspirasi untuk masa depan menjadi semakin serupa. Bahkan budaya yang mengakar sudah mulai menyatu. Dari sudut pandang pemasaran, di satu sisi, ketika melihat orang-orang muda jogging dengan sepatu Nike atau produk Amerika buatan Cina, mendengar System of a Down atau Backrock Armenia atau Thalia Sohid penyanyi pop Meksiko di iPods Apple, komputer produk Amerika di Hong Kong, Piplet, Sao Paulo, Sydney, dan Tokyo. Konvergensi kebutuhan konsumen di banyak bagian dunia diterjemahkan menjadi peluang bisnis yang luar biasa bagi perusahaan yang bersedia mengambil risiko menjajah ke luar negeri. Dengan kata lain, berkat globalisasi pasar, kita tidak hanya menjadi lebih mudah menerima hal-hal baru, tetapi kita juga memiliki kumpulan pilihan barang dan jasa yang jauh lebih luas dan berbeda untuk dipilih guna membentuk preferensi individu kita sendiri. Selanjutnya, market convergence dan difference at work in the European Union. Penolakan konstitusi Uni Eropa yang diusulkan oleh Prancis dan Belanda pada tahun 2005 menyebabkan penderitaan bagi elit politik dan ekonomi Uni Eropa. Sebuah persatuan yang semakin erat telah terlihat sampai tidak ada suara yang mempertanyakan sebagai jawaban Eropa terdapat globalisasi, keamanan politik, dan pertumbuhan ekonomi. Para pemimpin kacang Eropa bukan satu-satunya yang peduli. Manajer bisnis Amerika dan Jepang yang berwawasan luas juga khawatir karena bertentang dengan kepercayaan populer. Penerimaan manfaat ekonomi utama di integrasi Eropa adalah perusahaan multinasional Amerika dan Jepang. Secara historis, Eropa, karena perbedaan kebangsaan, budaya, dan etnis, memiliki yang heterogen dan terfragmentasi. Pasar-pasar ini menghasilkan perusahaan kecil hingga menengah yang mampu beradaptasi dan makmur dari lingkungan yang sangat berbeda. Bahkan perusahaan-perusahaan Eropa terbesar cenderung beroperasi di tingkat nasional daripada tingkat pan-Eropa, menghindari banyak hambatan fungsi lintas batas di mana
kondisi pasar sangat berbeda. Salah satu tujuan utama dari UE adalah untuk menciptakan pasar homogen yang luas di mana perusahaan-perusahaan besar Eropa dapat mengambil keuntungan dari skala ekonomi dan oleh karena itu lebih mampu bersaing dengan rekan-rekan mereka di Amerika Serikat. Para reformis UE berharap dapat menciptakan ekonomi yang serupa dengan Amerika Serikat, di mana inflasi rendah berdampingan dengan pertumbuhan tinggi sehingga menyebabkan pengangguran rendah. Pembentukan UE telah menghasilkan tingkat investasi asing langsung atau FDI Amerika Serikat dan Jepang yang sangat besar di Eropa. Mengapa? Pertama, dikhawatirkan Uni Eropa akan menjadi benteng Eropa melalui penerapan langkah-langkah proteksionis yang signifikan terhadap perusahaan-perusahaan dari luar Uni Eropa. Dalam keadaan seperti ini, FDI merupakan loncatan tarif untuk ke depan. Kedua, menghapuskan perbatasan internal, menciptakan pasar tunggal sesuai dengan skala yang mencakup ekonomi besar yang disukai oleh perusahaan multinasional Amerika Serikat dan Jepang. Perdagangan internasional versus bisnis internasional. Pertama-tama, kita harus memahami perbedaan antara perdagangan internasional dan bisnis internasional. Memang, perdagangan internasional terdiri dari ekspor dan impor, katakanlah Amerika Serikat dan seluruh dunia. Jika impor Amerika Serikat melebihi ekspor Amerika Serikat, maka negara tersebut akan mengalami defisit perdagangan. Jika sebaliknya, maka Amerika akan mencatat surplus perdagangan. Di sisi lain, bisnis internasional adalah konsep yang lebih luas dan mencakup perdagangan internasional dan produksi luar negeri. Perusahaan Amerika Serikat biasanya memasarkan produk mereka dalam 3 cara. Pertama, mereka dapat mengekspor produknya dari Amerika Serikat yang tercatat sebagai ekspor Amerika Serikat. Kedua, mereka dapat berinvestasi di dalam produksi luar negeri mereka sendiri dan memproduksi produk-produk tersebut di luar negeri untuk dijual di sana. Transaksi ini tidak muncul sebagai ekspor Amerika Serikat. Dan ketiga, mereka dapat mengontrak manufaktur secara keseluruhan atau sebagai keperusahaan di luar negeri, baik melalui lisensi atau perjanjian usaha patungan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berpengalaman cenderung lebih banyak memproduksi di luar negeri daripada mengekspor. Baru-baru ini, Honda mengumumkan bahwa mereka akan melalui memproduksi mobil dunia di Thailand, Brazil, dan mungkin Cina karena biaya rendah dan kemudian mengekspornya terutama ke Eropa dan Jepang. Evolution of Global Marketing. Pemasaran pada dasarnya kegiatan mengatur lembaga dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai berbagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Strategi pemasaran membutuhkan perhatian yang cermat baik bagi pelanggan maupun pesaing. Dalam prosesnya, para pesaing telah mengungguli mereka di pasar dengan produk yang lebih baik dan lebih murah. Secara luas diyakini bahwa dalam banyak kasus, perusahaan Amerika Serikat telah memenangkan pertempuran untuk menemukan dan memenuhi kebutuhan pelanggan pada awalnya hanya untuk dikalahkan dalam perang kompetitif dan kehilangan pasar yang mereka rintis dari pesaing Eropa dan Jepang. Domestic marketing. Strategi pemasaran mereka dikembangkan berdasarkan informasi tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan domestik. Tren industri pemasaran domestik cenderung etnosentris dan kurang memperhatikan perubahan yang terjadi di pasar global.
seperti perubahan gaya hidup dan segmen pasar, persaingan yang muncul, dan produk yang lebih baik yang belum tiba di pasar domestik mereka. Etnosentrisme didefinisikan di sini sebagai kecenderungan perusahaan untuk secara dominan memperhatikan kelangsungan hidup di seluruh dunia dan legitimasi hanya di negara asalnya. Akibatnya, mereka mungkin rentan terhadap perubahan mendadak dan dipaksa oleh persaingan asing. Misalnya, pembuatan mobil Amerika Serikat menderita etnosentrisme ini pada 1960-an dan 1970-an sebagai akibat dari pengabaian mereka terhadap persaingan dan yang akan segera terjadi dari pembuatan mobil Jepang dengan mobil yang lebih hemat bahan bakar yang pada akhirnya akan merebut peluang pasar di Amerika Serikat. Sebagai akibat dari dua hal tersebut, krisis minyak besar di tahun 70-an. Selanjutnya, ekspor marketing. Pada tahap pemasaran ekspor awal ini, eksportir cenderung melakukan ekspor tidak langsung dengan mengandalkan perusahaan pengelolaan ekspor atau perusahaan dagang untuk menangani bisnis ekspor. Beberapa perusahaan maju ke tahap internasional yang lebih dari terlibat dengan mengekspor langsung setelah 3 kondisi internal terpenuhi. Pertama, manajemen perusahaan memperoleh harapan yang baik dari daya tarik ekspor berdasarkan pengalaman. Kedua, perusahaan memiliki aspek sumber daya utama yang diperlukan untuk melakukan tugas tambahan terkait ekspor. Ketersediaan sumber daya fisik, keuangan, dan manajerial seperti itu terkait erat dengan ukuran perusahaan. Tekanan eksternal juga mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran ekspor. Pasar domestik yang jenuh dapat mempersulit perusahaan untuk mempertahankan volume penjualan dalam domestik yang semakin kompetitif akan menjadi jauh lebih serius ketika pesaing asli mulai memasarkan produk di pasar domestik. International marketing. Orientasi polisentris mengacu pada kecenderungan perusahaan terhadap keberadaan perbedaan budaya lokal yang signifikan di seluruh pasar yang mengharuskan operasi di setiap negara dilihat secara independen, yaitu semua keputusan strategis dengan demikian disesuaikan agar sesuai dengan budaya negara yang bersangkutan. Karena kedekatan pesaing lokal dan keakraban dengan pelanggan lokal, mereka cenderung memiliki keunggulan orang dalam yang melekat pada persaingan asing. Untuk memperkuat posisi kompetitifnya, pemasaran internasional dapat menyesuaikan strateginya jika perlu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal dalam dua cara alternatif. Sebuah perusahaan dapat mendirikan anak perusahaan asing yang independen di setiap pasar luar negeri, dan masing-masing anak perusahaan tersebut beroperasi secara independen satu sama lain tanpa kendali kantor pusat yang terukur. Kasus khusus pemasaran internasional ini dikenal sebagai pemasaran multi-domestik. Multinasional marketing. Manajemen perusahaan menyadari manfaat skala ekonomi dalam pengembangan produk, manufaktur, dan pemasaran dengan mengkonsolidasikan beberapa kegiatan secara regional, bahwa perencanaan produk dapat distandarisasi dalam suatu wilayah, misalnya sekelompok warga yang berdekatan dan serupa, seperti Eropa Barat, tetapi tidak di seluruh wilayah. Produk dapat diproduksi secara regional juga. Demikian pula biaya iklan, promosi, dan distribusi juga dapat ditanggung oleh anak perusahaan di wilayah tersebut. Global marketing. Pemasaran global mengacu pada kegiatan pemasaran oleh perusahaan yang menekankan hal-hal berikut. Pertama, upaya standarisasi
menstandarisasi program pemasaran di berbagai negara, terutama yang berkaitan dengan penawaran produk, bauran promosi, harga, dan struktur saluran. Upaya tersebut meningkatkan peluang untuk transfer produk, merek, dan ide lain di seluruh anak perusahaan dan membantu mengatasi munculnya pelanggan global. Kedua, koordinasi lintas pasar, mengurangi inefisiensi biaya dan duplikasi upaya di antara anak perusahaan nasional dan regional mereka. Ketiga, integrasi global, berpartisipasi di banyak pasar dunia, utama untuk mendapat daya ungkit kompetitif dan integrasi efektif kampanye kompetitif perusahaan di seluruh pasar dengan mampu mensubsidi operasi di beberapa pasar dengan sumber daya yang dihasilkan di pasar lain, dan menanggapi serangan kompetitif di suatu pasar dengan melakukan serangan balik di orang lain. Banyak peneliti setuju bahwa pemasaran global tidak selalu berarti standarisasi produk, promosi, penetapan harga, dan distribusi di seluruh dunia, tetapi lebih merupakan ketersediaan proaktif perusahaan untuk mengadopsi perspektif global daripada perspektif negara demi negara atau wilayah demi wilayah dalam mengembangkan strategi pemasaran. Mengadopsi perspektif global dengan menstandarisasi dan merampingkan komponen seperti motor dan rotor sambil mempertahankan berbagai lini produk dan menciptakan citra universal untuk produknya. Dalam hal ini, bukan standarisasi produk itu sendiri, melainkan upaya perusahaan untuk menstandarisasi komponen utama dan desain produk untuk kemampuan manufaktur di industri manufaktur dan inti layanan tambahan dalam pelayanan. Selanjutnya, globalizing the business streams before globalizing the firms. The impacts of economic, geography, and climate on global marketing. Pemasaran global tidak berarti bahwa produk dapat dikembangkan di mana saja secara global. Geografi, ekonomi, iklim, dan budaya antara lain mempengaruhi cara perusahaan mengembangkan produk tertentu dan konsumen menginginkannya. Industri mobil pertama lahir pada abad ke-20 sebagai akibat dari Henry Ford telah memutuskan untuk menempatkan pengecoran pembuatan baja di Detroit di tengah-tengah antara sumber biji besi di kisaran Mesabi di Minnesota, lembah silikon di dalam dan sekitar Palo Alto, California, dan bukit silikon di Austin, Texas, muncul sebagai Mekah berteknologi tinggi sebagai hasil dari sumber daya manusia yang terampil dan melimpah berkat universal termuka di daerah tersebut. Bahkan pesaing diproduksi berlimpah di Islandia berkat energi panas bumi yang disediakan alam yang dimanfaatkan di rumah kaca. Jelas, ketersediaan sumber daya alam dan manusia penting dalam menentukan lokasi industri. Selanjutnya ada economic environment. Yang pertama, environment world economy. Yang kedua ada country competitive. Yang ketiga ada emerging economies. Yang keempat ada evolution of competitive global, the trade argument. Yang kelima ada information technology and the changing nature of competition. Globalisasi telah membantu meningkatkan ekonomi negara-negara berkembang dan berkembang lebih dari negara-negara maju. Kesenjangan dalam tingkat pertumbuhan PDB real antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju melebar dari 0 pada tahun 1991 menjadi sekitar 5 poin pada tahun 2008, membantu negara-negara miskin mengejar ketertinggalan secara ekonomi setelah
telah lama menjadi salah satu manfaat yang disebut-sebut untuk globalisasi. Sayangnya, resesi global saat ini justru menyebabkan kebalikannya. Kemerosotan ekonomi paling tajam terjadi di negara-negara yang paling terbuka untuk perdagangan dunia, terutama negara-negara Asia Timur. Misalnya ekspor Taiwan lebih dari 60% dari PDB dan ekonominya mungkin turun lebih dari 10% pada tahun 2009. Selanjutnya ada Third World Economy. Resesi global saat ini telah membuat kita semua sadar bahwa negara-negara semakin saling bergantung satu sama lain. Pada tahun 2008, sekitar 15% dari apa yang dikonsumsi oleh Amerika diimpor di Amerika Serikat diukur berdasarkan rasio impor negara tersebut terhadap PDB. Amerika Serikat relatif lebih terisolasi dari guncangan eksternal daripada Inggris atau Thailand. Pada tahun 2008, rasio impor atau PDB untuk Inggris dan Thailand masing-masing sekitar 23,2% dan 58,5%. Secara umum, semakin besar ekonomi domestik negara tersebut, semakin kecil ketergantungan pada ekspor dan impor relatif terdapat PDB-nya. Salah satu implikasi dari angka-angka ini adalah bahwa semakin tinggi perdagangan per kapita, semakin erat keterkaitan ekonomi negara-negara tersebut dengan negara-negara lain di dunia. Jalinan ekonomi oleh proses spesialisasi karena perdagangan internasional mengarah pada penciptaan lapangan kerja baik di negara pengekspor dan negara pengimpor. Ancaman pesaing asing mungkin merupakan insentif yang kuat bagi perusahaan dan negara untuk berinvestasi dalam teknologi dan pasar agar tetap kompetitif. Selain itu, selain arus dagang investasi asing, langsung investasi portofolio, dan arus keuangan harian dalam uang internasional, pasar sangat mempengaruhi ekonomi negara-negara yang mungkin tampak benar-benar terpisah. Investasi asing langsung yang berarti investasi di fasilitas manufaktur dan jasa di negara asing dengan maksud untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaannya. Aliran FDI global juga sebagian besar disebabkan oleh melemahnya dolar AS pada tahun 2007. Ada dua hal yang perlu diperhatikan di masa lalu. Penanaman modal asing langsung dianggap sebagai alternatif ekspor untuk menghindari hambatan tarif. Namun dewasa ini, investasi asing langsung dan perdagangan internasional telah menjadi pelengkap. 12 misalnya, Dell Komputer menggunakan pabrik di Irlandia untuk memasok komputer pribadi di Eropa daripada mengekspor dari Austin, Texas. Demikian pula Honda, pembuatan mobil Jepang dengan pabrik besar di Marysville, Ohio adalah pengekspor mobil terbesar dari Amerika Serikat. Peningkatan investasi asing langsung juga didorong oleh upaya oleh banyak pemerintah nasional untuk merayu perusahaan multinasional dan oleh pengaruh yang dimiliki pemerintah dasar potensial yang besar seperti China dan India dalam memberikan akses ke perusahaan multinasional. Terkadang gesekan perdagangan juga dapat mendorong investasi asing langsung. Investasi di Amerika Serikat oleh perusahaan Jepang sampai batas tertentu merupakan fungsi dari ketidakseimbangan perdagangan antar kedua negara dan akibat tekanan yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada Jepang untuk melakukan suatu guna mengurangi defisit perdagangan bilateral. Karena sebagian besar defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Jepang disebabkan oleh mobil Jepang yang diekspor dari Jepang,
pembuatan mobil Jepang seperti Honda, Toyota, Nissan, dan Mitsubishi telah memperluas produksi lokal mereka dengan mendirikan fasilitas produksi di Amerika Serikat. Investasi portofolio mengacu pada investasi di luar negeri yang dapat ditarik dalam waktu singkat seperti investasi pada saham dan obligasi asing di pasar keuangan internasional. Perbatasan antara negara untuk semua tujuan praktis telah menghilang. Barang dan jasa bank dan perusahaan membeli dan menjual mata uang untuk menyelesaikan transaksi ekspor dan impor. Pasar keuangan internasional saat ini memperdagangkan mata uang hampir sepanjang waktu tanpa transaksi perdagangan yang mendasarinya. Mereka berdagang di rekening bank dan lembaga keuangan tempat mereka bekerja. Sebagian besar berdasarkan berita harian tentang tingkat inflasi, suku bunga, peristiwa politik, pergerakan pasar saham dan obligasi, penawaran dan permintaan komoditas, dan sebagainya. Seperti disebutkan sebelumnya, volume mingguan perdagangan mata uang internasional melebihi nilai tahunan perdagangan barang dan jasa. Nilai mata uang yang meningkat juga akan menghalangi investasi asing di dalam negeri dan akan mendorong arus keluar investasi. Ini juga dapat mendorong penurunan suku bunga di negara tersebut jika bank sentral negara tersebut ingin mempertahankan nilai tukar mata uang, dan penurunan suku bunga akan memacu investasi lokal. Selanjutnya ada country kompetitif. Daya asing negara mengacu pada produktivitas suatu negara yang diwakili oleh kapasitas produksi domestik dan internasional perusahaannya. Sumber daya manusia, alam, dan modal suatu negara terutama membentuk sifat kapasitas produktif perusahaan di dunia, dan dengan demikian sifat bisnis internasional sebagaimana dijelaskan dalam lampiran bab 1, kemampuan relatif suatu negara dalam sumber daya tersebut membentuk daya saingnya. Peran sumber daya manusia menjadi semakin penting sebagai penentu utama daya saing industri dan negara seiring dengan semakin majunya tingkat teknologi. Kedua negara Asia ini hampir tidak memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan untuk membangun daya saing mereka. Jelas, sumber daya manusia sangat penting bagi fasilitas ekonomi jangka panjang negara-negara miskin sumber daya alam. Negara-negara Nordik memiliki sejumlah karakteristik yang membuat mereka sangat kompetitif, seperti lingkungan ekonomi makro yang sangat sehat dan lembaga publik yang sangat transparan dan efisien. Dengan kesepakatan umum dalam masyarakat tentang prioritas pengeluaran yang harus dipenuhi dalam anggaran pemerintah, sementara komunitas bisnis di negara-negara Nordik menunjukkan tarif pajak yang tinggi sebagai area masalah potensial. Tidak ada bukti bahwa hal ini berdampak buruk pada kemampuan negara-negara ini untuk bersaing secara efektif di pasar dunia atau untuk memberikan kepada populasi masing-masing beberapa standar hidup tertinggi di dunia. Memang, tingkat penerimaan pajak pemerintah yang tinggi telah menghasilkan lembaga pendidikan kelas dunia, jaringan pengamanan yang luas, dan tenaga kerja yang bermotivasi tinggi dan terampil. Laporan ini jelas menunjukkan kebangkitan Finlandia sebagai pembangkit tenaga listrik teknologi. Selanjutnya ada emerging economies. Perusahaan seperti Heartbreak atau Happy mendapat banyak manfaat dari BEM, misalnya pertumbuhan di pasar seperti Brazil, Rusia, India, dan Cina membantu HP mengabaikan efek perlambatan dari Amerika Serikat dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan perkiraan penjualan untuk tahun 2008.
negara berkembang. Dengan demikian, semakin banyak pesaing juga diharapkan berasal dari negara-negara berkembang tersebut. China kemudian melewati Amerika Serikat dan menjadi negara pengekspor terbesar kedua sejak 2007. Akibatnya, selama 2 dekade berikutnya, pasar yang memiliki potensi terbesar untuk peningkatan ekspor Amerika Serikat secara dramatis bukanlah mitra dengan tradisional di Eropa dan Jepang, yang sekarang menjadi bagian terbesar dari perdagangan internasional Amerika Serikat, tetapi mereka akan menjadi BEM itu. India semakin menjadi sarang sumber teknologi informasi atau TI, kemungkinan pengembangan perangkat lunak, dan pusat panggilan terutama bagi banyak perusahaan multinasional Amerika Serikat. Rusia sangat kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas alam yang berkurang di seluruh dunia dan secara bertahap menghangat untuk perdagangan internasional dan berpotensi menjadi negara perdagangan utama. Karena ketiga negara berkembang terkemuka ini antara lain kemungkinan akan membentuk kembali sifat bisnis internasional dalam dekade berikutnya. Pemasaran di pasar negara berkembang membutuhkan secara kontekstual berbeda dari pemasaran di negara maju. Perusahaan yang telah berhasil di negara maju mungkin tidak dapat mendekati pasar negara berkembang tersebut dengan cara yang sama. Ketika mereka memasuki pasar negara berkembang yang besar di negara berkembang pesat, perusahaan barat biasanya membawa standar serta kualitas Amerika Serikat, Jepang, atau Eropa Barat, mengabaikan barang lokal sebagai barang inferior. Mereka tahu akan kelaparan besar di negara-negara itu akan barang barat dengan cara yang sama seperti yang mungkin dibeli konsumen dan bisnis negara maju di New York, London, atau Tokyo. Namun mereka lupa bahwa terlepas dari keinginan untuk barang-barang barat berkualitas tinggi, relatif sedikit pelanggan negara berkembang yang mampu membelinya. Dalam hal harga dan kualitas, sebagai besar pelanggan negara berkembang lebih memilih yang pertama dan memilih standar yang tidak sesuai dengan barat tetapi cukup baik dan murah. Produk lokal, perusahaan lokal yang memproduk cukup baik ini dengan biaya hanya 75% lebih murah dari merek barat sebenarnya adalah penantang serius dari saingan negara maju mereka, terutama mengingat bahwa mereka akhirnya akan menghasilkan produk yang lebih baik saat mereka memperoleh skala biaya yang lebih rendah dan berinvestasi dalam RDI. Namun Nokia tidak menyadari bahwa sementara Nokia berfokus pada kota-kota terbesar dengan headset kelas barat, penantang lokal secara bertahap mengambil alih pedesaan yang dapat penduduknya dengan menjual headset yang cukup bagus. Segera posisi Nokia dan penantang lain terbaiknya. Pangsa pasar Nokia turun dari 30% pada tahun 1999 menjadi remaja terendah pada tahun 2003. Seperti Nokia, banyak perusahaan negara maju gagal untuk sepenuhnya memahami lingkungan persaingan di pasar yang sedang berkembang tersebut. Mereka memasuki pasar negara berkembang, siap menjual produk kelas atas yang ada pada produk kota yang semakin makmur. Ini mungkin berhasil untuk sementara itu, tetapi tidak selamanya. Evolution of Corporate Global Trade Agreement (GATT) menyediakan forum diskusi multilateral
antar negara untuk mengurangi hambatan perdagangan bangsa-bangsa bertemu secara berskala untuk meninjau status perdagangan dunia dan untuk merundingkan pengurangan hambatan perdagangan yang dapat disepakati bersama. Namun, beberapa kekurangan utama membatasi potensi dan efektivitasnya. Putaran awal GITT hanya berkonsentrasi pada penurunan hambatan tarif karena perdagangan jasa berkembang lebih cepat daripada perdagangan barang, dan GITT berkonsentrasi pada perdagangan barang. Semakin banyak perdagangan internasional berada di luar lingkup GITT. Kedua, GITT cenderung lebih berkonsentrasi pada tarif dan banyak negara menggunakan hambatan non-tarif seperti kuota dan prosedur bea cukai yang memberatkan untuk menyiasati semangat GITT ketika mereka tidak dapat menaikkan tarif. Akhirnya, ketika negara-negara maju beralih menjadi ekonomi berbasis manufaktur ke ekonomi berbasis jasa dan pengetahuan, mereka merasa perlu untuk membawa kekayaan intelektual dalam diri mereka. Business World Praise Trump Quality in the Market. Informasi teknologi and the changing nature of competition. Seperti perangkat lunak, lembaran musik, film, surat kabar, majalah, dan pendidikan, undang-undang baru memungkinkan pemilik dan penciptaan untuk mengontrol produksi dan distribusi salinan karya mereka. Karena semakin banyak penciptaan nilai di negara-negara maju berasal dari pengembangan dan penjualan kekayaan intelektual berbasis informasi tersebut. Tidak mengherankan bahwa negara-negara maju sangat tertarik untuk menerapkan undang-undang kekayaan intelektual internasional yang kuat, perlindungan informasi elektronik berbasis teknologi melalui perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dalam bentuk eksperiensi dan tanda tangan digital telah diusulkan sebagai cara untuk menghindari masalah penyalinan yang tidak sah. Mengontrol salinan, sekali dibuat oleh penulis atau oleh pihak ketiga, bagaimanapun menjadi tantangan yang kompleks. Sebuah perusahaan dapat mengendalikan suatu dengan sangat ketat, membatasi distribusi ke kelompok kecil yang terpercaya, atau dapat yakin bahwa pada akhirnya produksi akan menemukan jalannya yang kelayak besar yang tidak membayar. Jika ada yang peduli untuk memiliki sejak awal, namun membuat konten di internet masih menghadapi masalah abadi. Nilai karya mereka umumnya tidak akan mendapat pengakuan tanpa distribusi yang luas. Hanya dengan menarik perhatian luas, seorang seniman atau pencipta dapat berhadap untuk menarik bayaran tertinggi untuk salinannya. Jadi, internet, para pencipta memberikan pertunjukan pertama atau buku ataupun secara luas dengan harapan dapat mengimbangi karya-karya berikutnya. Tetapi luasnya distribusi itu mengurangi kendali penciptaan atas siapa yang mendapatkan salinan dan apa yang mereka lakukan dengannya. Pada prinsipnya, seharusnya mungkin untuk mengontrol dan memungut biaya untuk karya-karya yang disebarluaskan seperti itu, tetapi itu akan menjadi semakin sulit. Orang ingin membayar hanya untuk apa yang dianggap langka, pertunjukan pribadi atau aplikasi kostum, atau beberapa manifestasi nyata yang tidak dapat dengan mudah direproduksi secara alami atau dengan fiat. Itulah sebabnya dunia seni memberi nomor litograf misalnya, tetapi luasnya distribusi itu mengurangi kendali penciptaan atas
siapa yang mendapatkan salinan dan apa yang mereka lakukan dengannya. Pada prinsipnya seharusnya mereka mengontrol memungut biaya untuk karya yang diperluaskan itu, tetapi itu akan menjadi semakin sulit. Orang ingin membayar hanya untuk yang dianggap langka, pertunjukan pribadi atau aplikasi kostum beberapa manifestasi. Regional Economic Arrangement. Tetapi alasan universal untuk membentuk kelompok-kelompok tersebut adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dan manfaat dari negara-negara peserta. Keberadaan dan pengaruh yang berkembang dari pengelompokan multinasional ini menyeratkan bahwa negara-negara perlu menjadi bagian dari kelompok tersebut untuk tetap kompetitif secara global. Kerjasama dan merupakan kesepakatan formal antara dua negara atau lebih untuk mengurangi atau menghilangkan biaya masuk dan hambatan perdagangan non-tarif antar negara mitra. Namun, negara-negara anggota bebas untuk mempertahankan jadwal tarif individu untuk negara-negara yang tidak termasuk dalam kelompok perdagangan bebas. Salah satu masalah mendasar dengan pengaturan ini adalah bahwa kawasan perdagangan bebas dapat dielakkan oleh negara-negara bukan anggota yang dapat mengekspor ke negara yang memiliki tarif eksternal terendah di kawasan perdagangan bebas, dan kemudian mengangkut barang ke negara tujuan di kawasan perdagangan bebas tanpa membayar tarif untuk lebih tinggi yang berlaku jika sudah langsung ke negara tujuan. Untuk membendung perusahaan asing dari keuntungan dari metode penghindaran tarif ekspor, undang-undang konten lokal biasanya diperkenalkan untuk undang-undang kandungan lokal seharusnya agar suatu produk dianggap dalam negeri sehingga tidak dikenakan bea masuk persentase tertentu atau lebih dari nilai produk harus bersumber secara lokal di dalam kawasan perdagangan bebas. Dengan demikian, undang-undang lokal dirancang untuk mendorong eksportir asing untuk mendirikan lokasi manufaktur mereka di perdagangan bebas. Sekian presentasi yang saya lakukan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.